Nanti Bapak tambahkan lagi. Pak Tarigan, boleh aku tambahin? Silakan, silakan. Karena ini kan karena barusan tadi jam 5 sore datang tetanggaku ke sini. Jadi dia cerita curhat sama aku, Kak, ada loh saudaraku, dia gereja GKPI, terus saudaraku itu jadi meninggalkan kepercayaan orang Nasrani, Kak, katanya. Kenapa dia bisa seperti itu? Saya bilang. Karena ditawarin keluarganya, nanti kau kasih, kami tambahlah bisnismu, begitulah. Dia menginginkanlah untuk ekonominya. Jadi saya, kenapa itu Kak katanya? Jadi saya bilang, itu karena kepercayaannya terlalu dangkal untuk mengenal siapa Yesus itu, belum dialami siapa Yesus itu, makanya dia gampang seperti itu. Jadi bagaimana sikap gereja untuk menerima dia lagi, aku bilang. Jadi kata pendeta kami, dia harus dikatekisasi lagi. Iya, harus pihak gereja harus menerima dia balik lagi, saya bilang. Karena itu jiwa yang terhilang harus di follow up. Maksud saya agak connect dengan pembicaraan ini begitu, Pak. Ya, dan banyak sekarang di Tanah Karo, kurasa di Tanah Batak, di NTT, di Papua banyak seperti itu. Perlu diinjili kembali, perlu diteguhkan ulang. Ya kan? Baik. Ya, ya. Pastor tuh. Saya, Tapi ini mau tambah pertanyaan, sedikit Pastor. ya. Boleh, Ya. halo. Silakan satu-satu dulu Ibu Ria tadi. Silakan Ibu Ria. Ya, baik. Begini, saya pernah mengunjungi satu keluarga, banyak anak, kesulitan dalam hal ekonomi. Lalu saya sampaikan kepada seorang hamba Tuhan, yang kebetulan saya ikut dalam persekutuan yang diadakannya. Jadi hamba Tuhan ini menyampaikan begini, Injili dia, sampaikan, beritakan Yesus kepadanya. Ini mohon maaf ya Pastor ya, mohon maaf ini. Saya bilang itu orang dalam kesulitan ekonomi, kira-kira kalau saya beritakan Yesus kepadanya tuh langsung ada beras nggak tuh? Saya bukan berolok-olok ya, saya bukan berolok-olok. Dia anak banyak, kesulitan ekonomi. Lalu saya beritakan Yesus, itu datang berasnya dari mana? Sudah Bu. Sudah. Jadi kita memang perlu pelayanan yang namanya pelayanan holistik, pelayanan menyeluruh. Dan ini yang sering diabaikan oleh gereja sehingga banyak anggotanya yang lari, pindah kepercayaan karena tidak dilayani secara holistik. Tidak hanya kebutuhan rohaninya, tapi kebutuhan jasmaninya pun perlu diperhatikan. Dan bagaimana supaya orang Kristen itu maju, perlu didoakan, perlu diusahakan, perlu pelayanan holistik. Kami di yayasan kami, Yasera, kami mengajari orang bertanam di halaman rumah, karena banyak yang kami dampingi itu kekurangan gizi, tidak pernah makan sayur. Selain itu kami mengajari mereka tanam kakao, tanam kopi yang bagus supaya bagus hasilnya. Selain itu kami mengajari mereka juga menabung, tuk namanya, tabungan untuk kehidupan. Awalnya mereka bilang kami nggak punya uang. Ternyata di Lombok itu satu desa itu bisa terkumpul uangnya 200 juta. Diajari mereka sendiri yang pegang uang itu, ada yang pegang kotaknya, ada yang pegang kuncinya. Setiap minggu mereka berkumpul bagaimana penggunaan uang itu, maju mereka. Jadi
kita perlu pelayanan holistik, ya, Bu Ria. Jadi ya tentu ya ibu-ibu tidak berolok-olok, tapi kenyataan itu memang banyak terjadi. Di NTT, di TTS itu termasuk daerah termiskin, banyak yang jadi mualaf. Di Papua pun demikian, di Tanah Karo pun demikian. Saya dengar di Tanah Batak pun demikian. Di Nias pun demikian. Ya, betul. Di Mentawai pun demikian. Makanya kita perlu menyadarkan hamba-hamba Tuhan untuk nanti mungkin ada waktunya kita belajar dari Mazmur 128 itu. Kalau kita takut akan Tuhan, berjalan menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, Tuhan memberkati pribadi kita, Tuhan memberkati pekerjaan tangan kita, Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati tempat tinggal kita, Tuhan memberkati bangsa kita. Mazmur 128. Dan itu diulangi berulang-ulang tentang berkat Tuhan itu. Saya tidak menganut teologi kemakmuran, tapi jelas dikatakan di situ oleh firman Tuhan, kalau kita sungguh takut akan Tuhan dan berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya, Tuhan memberkati pribadi kita. Saya latar belakang tukang tarik beca, Bu. Untuk menyelesaikan SMP, SMA saya harus narik beca. Habis narik beca, pulang dari sekolah, narik beca, pulang dari narik beca, jaga kedai, pulang dari jaga kedai, jaga kebun. Hari Sabtu, hari Minggu saya membersihkan gereja. Nah, jadi kita perlu mengajak anggota-anggota gereja kita untuk sungguh-sungguh supaya percaya pada Tuhan, takut akan Tuhan. Yang bertani, doakan pertaniannya, doakan. Banyak itu ada. Pokok ada buah. Tuhan memberkati mereka gitu kan. Apa itu menjawab, Bu? Ya, menjawab, Dr. Bahwa Ya. itu harus sistematis ya, harus ada cara ya Betul. dari pemimpin gereja. Iya. Tadi Bu Rina mau berbicara tadi. Iya. Tadi sebenarnya soalannya Ibu Ria yang pertama adalah jadi akhirnya kan semua manusia akan sadar suatu masa nanti bahwa dia akhirnya dipilih oleh Tuhan, gitu kan tadi soalannya ya. Jadi kalau dia sadar kalau sudah mati, mana boleh. Terlambat. Tidak terlambat sudah. Seperti Tapi kalau dia sadar, orang kaya dan Lazarus itu sudah Iya. terlambat. iya. Tapi kalau dia sadar, walaupun sebelum mati, kita ingat kan yang orang di samping Tuhan Yesus di kayu salib, Ya. pas mau dipakukan, sudah dipakukan, udah mau menuju kematian, tapi pada Baru masa sadar. itu yang sebelah kanan dia sadar, Tuhan ingatlah akan daku. Tuhan langsung jawab, padahal dia hanya mengatakan ingatlah akan daku, artinya dia menyadari dirinya bahwa siapakah saya ini, dan yang teman saya bercakap ini adalah manusia yang tidak berdosa tapi dipakukan. Ingatlah akan daku. Berarti dia yakin bahwa orang yang kawan dia bicara itu adalah Tuhan. Jadi pada saat itu Tuhan langsung jawab. Saat ini juga aku bersama-sama dengan kamu di Taman Firdaus. Jadi jawabannya sebenarnya adalah yang tadi soalannya Ibu Ria yang pertama, bahwa kalau dia menyadari sebelum dia meninggal, dia selamat. Tapi kalau udah sadar dia udah di innalillahi sana, itu enggak selamat sudah. Macam orang kaya dan Lazarus itu. Kalau udah di sana dia baru sadar, tidak boleh sudah. Jadi sebenar-benarnya
jangan pernah ada di dalam pikiran kita, ya mungkin Ibu Ria juga berpikir, berarti Tuhan ini pilih kasih gitulah ya. Ada manusia yang dipilih, ada yang tidak, gitu. Sebenarnya tadi sudah tangkap cara berpikir Ibu Ria ke sana. Tidak. Mungkin untuk pendalaman firman Tuhan supaya Ibu Ria mengerti sekali jalan ceritanya. Singkatnya saya boleh kasih tahu bahwa Tuhan mengasihi semua umat manusia. Ada ayat firman-Nya. Nanti Ibu Ria baca di dalam kitab Roma. Situ semua jelas. Nanti Ibu Ria tahu, oh ini rupanya maksudnya, ini ceritanya. Jadi rupanya Tuhan itu menciptakan kita dengan satu keunikan, ada tujuan Tuhan. Itulah Kairos. Sangat baik pelajaran Kairos. Saya ada baca bukunya sini, berarti Tuhan punya rancangan tersendiri. Karena zaman dulu malaikat udah jatuh ke dalam dosa, itulah Lucifer. Jadi rancangan Tuhan untuk umat manusia adalah sesuatu yang unik sesuai dengan gambar dan rupanya. Tetapi pada waktu itu juga Tuhan berikan hak kebebasan kepada setiap orang. Supaya apa? Supaya nyata betul bahwa kerajaan yang nanti dia buat itu adalah kerajaan yang mutlak karena kebenaran firman Tuhan. Nah ini luar biasa ya, ini pelajarannya udah jauh lagi. Tapi jawaban yang singkat adalah tidak pernah Tuhan membedakan ataupun tidak pernah Tuhan tidak mau menyelamatkan umat manusia. Dia mau menyelamatkan semua. Tetapi kita manusia ada hak bebas, ada hak pilih kita, itulah ada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah kebun Taman Firdaus. Nah, jadi untuk jawabannya Tuhan sangat mengasihi. Jadi tadi jawabannya udah dibilang perlu ada penginjilan. Saya cerita juga karena sini yang saya banyak layani adalah orang-orang Toraja. Berlatar belakang mereka semua kerja sebagai pekerja rumah. Jadi yang saya tengok memang mereka semua Kristen. Semua Kristen. Nah, kebanyakannya. Tetapi mereka masih pergi ke dukun. Kalau di sini dukun itu dipanggil bomo. Setiap sakit pasti pergi bomo. Nah, itulah kita perlu seperti Pak tadi yang jelaskan tadi. Kita harus menginjili mereka balik. Supaya mereka tahu keyakinan mereka itu kemana. Yesus itu bagaimana. Yesus itu yang mana. Allah itu siapa. Nah, jadi ini pelajarannya lebih dalam lagi ya. Jadi rupanya dari hal ini kita harus tahu bahwa walaupun dia sudah Kristen, belum tentu dia selamat. Kalau dia belum sungguh-sungguh mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Makanya firman Tuhan itu di dalam Filipi 2 ayat 10-11, itu nanti akan nyata. Itu akan nyata nanti bahwa semua manusia yang punya lutut, yang punya mulut harus mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kalau dia percaya betul-betul menerima dia di dalam hatinya, maka dia akan selamat. Makanya manusia itu kalau dia hanya percaya di mulut belum tentu. Tetapi kalau dia percaya di dalam hati dan mengakui di dalam mulutnya, maka dia adalah anak-anak Tuhan. Oleh Roh Kudus dimateraikan. Dan saksi kita ada banyak. Saksi kita bagaikan awan. Nah, jadi rupanya kita tidak boleh juga berdusta. Nah, kami sekarang ini ada penginjilan, belajar penginjilan lagi nih. Saya dulu adalah pelatih ledakan penginjilan, tetapi karena sudah tidak dikuasai lagi, jadi sekarang belajar lagi. Jadi rupanya itulah intinya. Belum tentu orang Kristen itu yakin betul dan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Jadi perlu kita untuk mengulang kembali, mempelajari dan meyakinkan siapakah Yesus Kristus. Nah, mungkin itulah sedikit dari saya. Terima kasih ya. Tambahannya Bu, dalam 2 Korintus 4 ayat 4, ilah zaman ini membutakan pikiran orang yang akan binasa karena tidak percaya pada Tuhan. Maka perlu ada pelayanan pelepasan, Bu. Karena banyak orang pikirannya sudah dibutakan oleh iblis, oleh ilah zaman ini. Mereka tidak bisa percaya karena sudah dibutakan pikirannya. Maka seperti saya bawa khotbah beberapa waktu lalu,
pikiran kita perlu dikatakan di dalam Lukas pasal 24, Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Dalam Lukas pasal 24, waktu perjalanan ke Emmaus, dua orang muridnya itu, ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, itu. Jadi perlu pelayanan pelepasan. Usir dulu kuasa-kuasa gelapnya yang menguasai orang itu, baru dia bebas percaya pada Tuhan. Oke, ada yang mau bersaksi bagaimana Tuhan menyelamatkan dia? Silakan. Saya mau bertanya, Pak, sambil cerita juga. Frankie ya? Ya, Saudara Frankie. Ya, silakan di Frankie. Kalimantan, di tempat saya, di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, di pedalaman-pedalaman, banyak orang yang Kristen atau mau dibaptis, cuman karena kalau mereka meninggal mahal. Jadi mereka cuman Kristen dibaptis. Baptis jadi Kristen, tapi mereka nggak jadi jemaat. Jadi jemaat, cuman nggak datang ibadah maksudnya. Karena mahal, terlalu mahal untuk pergi ke gereja. Bukan mahal kalau meninggal secara agama Hindu keharingan. Oh. Jadi mereka menghindari meninggalnya itu. Jadi mereka mau dikubur secara Kristen, kan kalau Kristen kan kita dikubur cuman ke gereja, langsung dikubur kan. Ya. Kalau acara itu ada beberapa acara dan di beberapa daerah di Kalimantan itu ada yang sampai 21 hari, ada yang sampai bunuh beberapa ekor kerbau. Jadi mereka Kristen cuman kayak ya itu, cuman dibaptis biar mereka bisa meninggal dengan lalu dikuburkan secara Kristen gitu ya. menghindari mahalnya mati secara keharingan ya. Ya, dan itu sangat banyak Pak di tempat saya di Kalimantan. Nah, itu pandangan lain lagi ya, yang selain yang kita sudah singgung tadi. Ya. Tadi soalnya lagi hujan jaringan jadi kurang bagus karena itu saya nggak hidupin kamera. Sekarang baru hidupin kamera. Dan saya juga mau bertanya Pak, katanya kalau keselamatan itu milik pribadi kan, dan kita harus percaya baru kita selamat. Bagaimana dengan orang-orang yang di pedalaman yang tidak masuk Injil dan mereka belum kenal Tuhan Yesus dan mereka meninggal, otomatis mereka tidak selamat, Pak? Itulah tugas yang masih tersisa. Ya, menurut kursus Kairos, itulah tugas yang masih tersisa yang harus kita jangkau. Suku-suku terabaikan seperti itu. Masih ada 6.900 suku lagi yang belum terjangkau oleh Injil. 9.800 sudah dijangkau, tapi 6.900 suku lagi yang belum terjangkau. Di Indonesia yang penduduknya 10.000 ke atas, ada 127 suku yang belum terjangkau, yang masih terabaikan. Tapi kalau dihitung yang penduduknya 5.000 ke bawah, ada 500-an lagi suku yang terabaikan di Indonesia. Itu tugas yang masih tersisa. Itu menjadi tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Frankie. Boleh saya tambahkan, Pak Tarigan? Ya, silakan. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Roma, saya lupa ayat berapa, tapi nanti kamu baca. Ini kitab Roma, ini adalah satu pandangan yang lebih luas yang membawa kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak dapat kita injili, yang memang dia belum mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, baik dulu sebelum Yesus datang ataupun nanti, itu adalah mereka dihakimi oleh hati nurani mereka. Mereka akan dihakimi oleh hati nurani mereka. Karena hati nurani itu diberikan oleh Tuhan. Setiap manusia mempunyai hati nurani yang bersih. Yang sebenarnya bersih. Tetapi oleh karena ada pengaruh daripada, yaitu tadi, kuasa-kuasa kegelapan, roh si jahat, dan juga pengertian, dan juga pergaulan, dan juga adat istiadat. Jadi manusia itu boleh memilih
Jadi sebenarnya dia akan dihakimi oleh hati nuraninya. Jadi nanti Ya, kamu boleh Roma pasal 2 itu hukum Taurat tertulis dalam hati mereka dikatakan, sehingga tidak ada yang dapat berdalih. Iya, itu bagi orang Yahudi. Tetapi bagi orang bukan Yahudi, dia dihakimi oleh hati nurani mereka yang bersih yang diberikan oleh Tuhan. Saya lupa di mana ayatnya. Jadi ya, Roma pasal 2 itu. Pasal 2 ya? Roma pasal 2. Iya. Jadi nanti Tuhan itu maha kuasa. Kita tidak boleh juga membatasi karena Tuhan itu tidak terbatas. Kita manusia yang terbatas. Amin. Jadi Tuhan boleh tahu dan tahu segalanya bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Perkara-perkara yang baik yang kita buat, yang jahat akan kita tahu nanti dalam kehidupan kita dan akan dimunculkan oleh Tuhan. Amin. Itu sedikit jawaban dari saya. Itulah kalau boleh kita juga baca Alkitab, lebih banyak membaca Alkitab seperti di dalam kitab Roma kasih habis semua kisah para mulai dari Roma, Korintus ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang penting di dalamnya sehingga kita mempunyai wawasan dan pengertian lebih luas di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, itu sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Apa ada yang lain mau bertanya atau menyaksikan sesuatu bagaimana Tuhan menyelamatkan dia secara pribadi? Silakan. Kalau saya meyakini Pak Robert. Ya Pak Edward, silakan Pak. Keselamatan kita itu bukan dihakimi oleh hati nurani sebenarnya atau hukum Kasih Taurat. kuat sedikit Pak Edward, tidak dengar. Didekatkan mic-nya ke mulut Bapak lagi. Halo? Ya. Kedengaran? Bisa didekatkan mic-nya ke mulut Bapak supaya lebih jelas. Ya, dengar? Ya. Dengar. Ada dengar, Pak. Ya, jadi kalau saya penghakiman kita untuk keselamatan itu kepada pengorbanan Yesus sebenarnya. Mau orang dahulu maupun orang yang sekarang. Karena iman kita itu puncaknya kepada salib Yesus. Orang dahulu mereka dituntun oleh wahyu umum, oleh hati nurani untuk menanti sang juru selamat, melihat Terus Tidak dengar suaranya ya. itu. Sehingga kita tidak tumpang tindih menafsirkan atau ragu-ragu. Karena jelas para nabi bicara tentang akan ada juru selamat. Dari Kejadian 3 ayat 15 saja sudah jelas. Tuhan sendiri waktu Adam dan Hawa dihukum sudah dijanjikan penyelamatan itu melalui keturunan perempuan, sehingga mereka punya iman. Semua keturunan Adam menuju kepada akan datangnya keturunan perempuan yang akan menginjak kepala ular, dan mereka diselamatkan. Begitu kira-kira. Jadi iman kita itu, penyelamatan kita itu tertuju kepada salib semuanya. Orang yang terdahulu dari zaman Adam tertujunya kepada salib. Orang yang sekarang tertuju juga kepada salib ke belakang. Jadi klop begitu. Sama-sama diselamatkan karena iman kepada salib Yesus Kristus. Kira-kira begitu. Oke. Dan berkati. Amin. Jadi Pastor Edward, tadi ada pertanyaan dari Bung Frankie.
bagaimana orang-orang Ya. di pedalaman yang belum pernah mendengarkan Injil, belum pernah mendengar tentang Yesus, karya Yesus di kayu salib, belum pernah mendengar sama sekali, lalu akhirnya mereka mati. Apakah mereka binasa? Padahal mereka belum mendengarkan. Nah, itu yang dijawab Ibu Rina. Bahwa mereka, Ibu Rina tolong jelaskan, Ibu Rina bilang bahwa mereka dihakimi oleh hati nurani. Demikian ya, Bu Rina? Kita Ya, baca jadi itu di dalam, Pastor, kasusnya. Kasusnya kita seperti baca itu, Pastor. dalam Ada orang di Roma pedalaman 1. belum mendengarkan Injil. Roma 1. Iya. Ya, jelas. Dibilang begitu. Tidak terlampau jelas suaranya Pak Edward. Saya pun kurang paham suaranya. Halo, jelas Ya. ya? Kedengaran, Bu? Ya, Kedengaran. jelas. Oke, saya matikan kamera, mungkin kurang bagus. Iya, Ya, Pastor jadi Tarigan. yang disebut. Halo? Terus, Ya, Pak, halo. terus. Iya, jadi yang dimaksud pertanyaan itu orang yang mati di pedalaman kan juga datangnya mereka itu kan kalau kita lihat semua manusia kan datang dari Adam. Perjanjian keselamatan itu sudah terjadi dari zaman Adam sebelum Roma ya, kitab-kitab Roma. Jadi penjelasan kita itu harus mengacu kepada bagaimana Tuhan sudah memberi wahyu umum sampai kepada mereka mengenal wahyu khusus nantinya. Ya. Nah, itu yang mungkin saya bisa beri jawab. Jadi harus komprehensif dari awal. Karena kalau Tuhan berjanji kepada Adam akan kirim keturunan perempuan. Kejadian 3 ayat 15. Itu dasar Adam untuk diselamatkan dan keturunannya. Bahwa aku akan kirim keturunan perempuan yang akan menginjak kepala ular. Dan mereka harus percaya akan keturunan yang akan datang itu. Yang bisa menyelamatkan mereka. Begitu. Jadi perjanjian keselamatan sudah dilangsungkan dan itu akan terjadi dibicarakan lewat wahyu umum dan lewat hati nurani. Ya, kira-kira begitu. Tetapi mereka harus mengacu kepada Sang Juru Selamat. Kan gitu. Ya. Tidak hanya hati nurani. Kalau hati nurani tanpa percaya kepada Sang Juru Selamat, hati nuraninya itu kemana nanti arahnya? Jadi ada tuntunan ya untuk hati nurani kita mengenal kebenaran gitu. Dari apa yang sudah diwahyukan umum. Seperti melihat matahari, langit, pasti ada penciptanya. Mereka jadi bisa mengenal Tuhan juga dari situ. Tetapi dengan wahyu-wahyu umum. Dan hati nurani yang dibuka untuk mengenal mereka butuh diselamatkan oleh Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi tidak murni hanya hati nurani tanpa iman akan Tuhan yang menyelamatkan. Ya, kira-kira itu, Pak, penjelasannya. Ya. Ya. Terima kasih Pak Edward. Jadi itu dari Roma pasal 1 mulai ayat 18 sampai 23. Saya bacakan demikian ya. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Jadi itu keadaan orang-orang yang belum diinjili.
sebenarnya mereka bisa mengenal Allah melalui ciptaan Tuhan, tapi mereka tidak memuliakan Tuhan, mereka tidak menyembah Tuhan. Kalau ada umpamanya satu suku, ya ini Franky tadi saya mau tegaskan, kalau ada satu suku sungguh-sungguh rindu mendengarkan kebenaran, mau diselamatkan, pasti Tuhan buka jalan penginjilan ke sana. Ya. Betul. Jadi memang ini tugas kita untuk mencapai semua suku bangsa. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Jadi itu merupakan tugas yang masih tersisa yang perlu kita lakukan supaya Injil sampai kepada semua suku bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain Bapak Ibu sebelum kita berdoa bersama-sama? Apakah mau bersaksi bagaimana Tuhan selamatkan dia, atau mau bertanya, silakan. Oke, lanjut Pak Tarigan. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, jadi tadi di halaman terakhir ini dikatakan apakah iman merupakan hal yang penting bagi Anda di masa lalu. Jelaskan ya. Kita sudah bersaksi bagaimana sebelum kita diselamatkan dan bagaimana setelah kita diselamatkan kita merasa bahwa iman itu penting ya. Nomor 2, apakah Anda terkait dengan salah satu dari 4 gambar Allah tadi? Jika ya, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Nah, tadi kita sudah sesuai dengan konteks kita sudah menjelaskan selain 3 gambar yang salah di Amerika itu, kita di Indonesia ada animisme, ada ateis tadi. Terus tadi yang dijelaskan oleh Franky itu baru bagi saya itu, bahwa ada orang jadi Kristen supaya tidak mahal menghadapi kematian. Nah, itu motivasi yang baru menjadi orang Kristen. Oke. Kemudian apakah Anda bermaksud mengambil tindakan sebagai respons dari pesan John? Jika ya, apa itu? Ya, jadi kita sudah mendiskusikannya malam hari ini. Kita merasa penting sekali hubungan kita dengan Tuhan. Jadi selain hubungan kita dengan orang-orang lain, hubungan kita dengan Tuhan itu yang paling penting. Amin. Amin. Ya, jadi maka habis bangun pagi ya berdoa dulu kepada Tuhan kan, bersyukur pada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur di Kingdom Family kita dilayani dengan firman Tuhan, diajak memuji Tuhan bersama-sama. Lalu bersaksi ya, tanya jawab, bagaimana supaya iman kita makin kuat. Pak Robert, bisa Ya, sedikit Pak. saya mau sesuatu, tadi sudah dengar semua percakapan itu, tadi saya lagi makan memang, tapi saya dengar semua. Jadi begini Pak, Ya, ada Pak. 2 macam kekristenan. Ya,
ada namanya kekristenan pengetahuan, Pak. Nah, secara firman Tuhan dia tahu ada tertulis, ya kan? Tapi tidak membawa kepada iman dalam dirinya. Hanya pengetahuan full of knowledge. Nah, dari mana kita tahu bahwa tidak membawa perubahan? Karena hanya orang yang memiliki iman lah, dia ada konsep baru dalam pikirannya, yaitu berubah oleh pembaruan diri. Tapi kalau hanya pengetahuan, itu kan bisa dipelajari, Pak. Tapi belum menjadi satu kehidupan. Nah, jadi jangan kaget ada orang yang hanya sibuk melayani, tapi ending-endingnya bisa juga tinggalkan Tuhan. Ya, kenapa bisa begitu? Karena selama ini pengiringannya kepada Tuhan hanya berdasarkan pengetahuan. Itu, Pak. Atau Kayak seperti Yaya Walo nih ya. Ya, itu Pak, saya nggak sebut, Bapak udah sebut ya, nggak apa-apa. Nah, karena diberikan posisi, ya kan, ya udah dari situ. Tapi sebenarnya dia belum punya iman yang benar, Pak. Belum. Dari mana saya bisa tahu orang belum punya iman yang benar? Pertama, ketika tanyakan satu pertanyaan, seandainya dia meninggal dunia pada hari ini dengan kondisi iman sekarang ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Aduh, belum tahu, Pak. Ya terserah Tuhan aja lah. Nah, jawabannya ngambang, Pak. Berarti ya memang itulah imannya kan, ngambang-ngambang, nggak jelas. Nah, tapi kalau orang yang sudah punya iman yang benar, dari jawabannya pun mantap, Pak. Nggak ada unsur keraguan. Dia yakin pasti selamatkan. Tidak ada bagi dia unsur kemudahan. Nah, itu yang sangat penting, Pak. Makanya kelompok kita ini, Pak, kelompok tumbuh bersama, KTB. Inilah cikal bakal nanti untuk ke depan akan lebih dahsyat, Pak. Saya bisa melihat itu. Nah, jadi Senin sama Kamis ini adalah kelompok di mana kita bisa terus berkembang bersama. Maka nanti untuk sebagai fasil juga memimpin kita ini bisa gantian, Pak. Saya, Bapak, nanti bisa juga Ibu Rina, kita semua artinya kerjasama lah. Enggak berarti karena dia memimpin dua lebih hebat, enggak juga. Tetapi kita memang betul-betul belajar sama-sama, tumbuh bersama-sama, berkembang bersama-sama, melayani kebersamaan itu, Pak. Dan saya bisa melihat buahnya, Pak. Dari kehidupan orang yang kita sekarang ini, kita berani terbuka apa adanya. Bapak juga berani terbuka apa adanya. Kalau Bapak marah juga, oh saya tadi marah saya. Bapak terbuka apa adanya. Itu menunjukkan namanya orang yang sudah dibenahin hati, Pak. Jadi bukan lahir baru. Iyalah. Tapi kalau ada orang yang masih bertopeng, Pak, topeng badut, kelihatannya tak ketawa di luar, tapi sebenarnya kosong, emptiness dalam hatinya, Pak. Oh, tapi kelihatannya dia menutupi diri dengan penampilan. Nanti bahaya, Pak. Nah, makanya saya bersyukur, Pak, kelompok kita ini yang hadir ini kelompok yang ingin maju. Ingin maju artinya secara rohani maju, melayani makin meningkat. Nah, dan saya percaya, Pak, bahwa orang yang mau ingin maju itu Tuhan pasti tolong. Karena kekuatan Tuhan melimpah atas hidup orang yang ingin maju. Nah, saya aja, Pak, ya sedikit bersaksi, Pak, ya masih bisa, Pak, ya, Pak, ya. Masih, Pak, masih, Pak. Saya kan sebenarnya orang yang tinggal di desa, yang SD aja pakai bahasa daerah, Pak, sekolah. Bahasa daerah, Pak. Jadi kalau guru ngajar, jadi bahasa pengantarnya bahasa daerah, Pak.
karena semua orang-orang yang satu suku lah. Nah, jadi saya mulai kelas 5 belajar bahasa Indonesia, Pak. Itu sudah susah banget saya waktu belajar. Karena mau SMP, kalau belajar bahasa Indonesia, aduh, bagaimana? Udah mau kelas 6 lagi, mau tamat lagi, gimana? Itu bagi saya satu beban juga waktu itu. Nah, bahkan guru pun, ya, semua guru wajib bahasa Indonesia, utama. Tapi kalau sudah kondisi mau marah, Pak, mungkin ada yang nggak tertib ya dalam kelas. Apa dia bilang, Pak? Sudah kuperdatakan kau dari tadi begitu kau selalap, katanya kan. Bagi yang lain tolong tetap terjemahin Rina. Sudah lama aku perhatikan kau, tapi selalu seperti itu saja, katanya. Itu. Udah kuperdatai katanya. Keluar karonya. Itulah kondisi saya hidup waktu itu. Nah, tapi kerinduan saya, Pak, untuk meningkat. Itu Tuhan tolong. Jadi kalau saya bisa sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris, Pak, ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya. Saya bilang, kalau secara pendidikan formal, saya tidak duduk di bangku sekolah untuk mengenyam bahasa Inggris. Kecuali teologi saja kan. Bahasa Inggris nggak ada bahasa Inggris saya. Tapi kerinduan, Pak. Jadi dalam hal ini, kerinduan kita itu adalah bagian yang dimana Tuhan mau kita tingkatkan kerinduan kita, sehingga kita akan maju. Bukan karena duduk di bangku sekolah baru maju, enggak. Itu enggak menjadi ukuran. Tapi kalau kita berkata Tuhan, pengetahuan Tuhan yang punya, bahasa Tuhan yang punya, Tuhan berikanlah aku kemampuan untuk bisa berbahasa Inggris terutama. Maka Ibu Ria juga kan udah punya semangat saat mau keluar negeri katanya kan, sama-sama kita tim ini. Luar biasa nanti kan. Nah, jadi kalau kita punya kerinduan, luar biasa. Salah satu teman yang kasih berkat waktu pernikahan anak si Filipus, Pak, yang kasih Bapak kan, dia bilang sama saya yang dari Penang, Pak Pendeta Surbakti, kalau Bapak mau ke Penang, kalau memang masalah ongkos masalah kita biayai, Pak. Bayangkan, kalau nggak ada ongkos dia bisa biayai, bahkan untuk tinggal juga dia udah siapkan, pelayanan udah siapkan semua. Nah, tapi kenapa bisa muncul kata-kata itu? Karena hubungan dari hati ke hati sudah dekat. Sudah ngobrol-ngobrol. Nah, saya katakan tadi, ketika kita punya kerinduan, apa yang secara manusia tidak mungkin, itu bisa menjadi mungkin. Ya, terjadi, Pak. Makanya kita ini adalah termasuk orang-orang yang Tuhan sudah khususkan ke satu pelayanan tertentu. Nah, makanya kita maju teruslah, Pak. Kondisi ini, seberapa yang memang rindu memaju, kita maju, dan ke depan Tuhan akan berkarya lebih dalam lagi. Nah, sebagaimana tadi saya katakan, awalnya saya tidak bisa bahasa Inggris. Tapi karena kerinduan, Pak, sehingga bisa dikit-dikit lah. Kalau dengan Bapak sudah jauh lah di depan, Pak. Saya masih, apa kan? Nah, masih perlu banyak mengejar lagi lah. Nah, tapi minimal keberanian dan juga memberikan kesanggupan. Dan sampai hari ini saya bilang, Tuhan, aku bersyukur Tuhan, kau berikan hal ini semua. Nah, disinilah nanti kita yang terlibat dalam kelompok tumbuh bersama ini, hari Senin dan hari Kamis, akan tampil beda. Kenapa tampil beda? Karena kita siap dibenahi oleh Tuhan melalui firman-Nya. Nah, jadi orang yang siap dibenahi oleh firman-Nya, dia pasti maju.
Tapi kalau orang nggak siap dibenahi karena merasa sudah nggak perlu lagi, dia terjadi stuck. Jadi hari ini bagi kita hari bahagia, Pak. Dan saya juga cukup bersukacita melihat orang-orang yang serius, ya belajar, bahkan mau bertanya apa yang nggak tahu. Itu menunjukkan satu keseriusan, Pak. Dan ke depan nanti bagaimana Tuhan akan bekerja. Dan saya sudah berpikir, Pak, sekarang ini bahwa pelajaran Beyond Success ini, Pak, nanti itu sudah kembangkan. Jadi teman-teman yang sudah ikut ini bisa menjadi pelatih, jadi fasil, ya kan? Nah, karena Tuhan mulai percayakan kita, Pak. 1, 2 orang, 3 orang. Nanti kita mulai kelas-kelas baru, Pak. Nah, nanti teman-teman ini bisa membantu Ibu Ria, Ibu Nur, apanya kan yang setia bisa membantu, ya. Jadi mungkin satu bagian ya, bisa memberikan pelajaran gitu, Pak. Karena ini kita duduk bersama sifatnya, round table kan, sehingga kita saling mengajar satu yang lain. Nah, saya kira itu aja pandangan ke depan, Pak, yang kita akan kerjakan sama-sama, sehingga kita tidak hanya berputar seperti ini, tapi akan ada jangkauan jauh ke depan. Tuhan siapkan bagi kita semua. Tuhan berkati Pak Robert Tarigan. Terima kasih Pak Surabakti. Saya lihat